Malam itu aku juga mendengar suara orang batuk, hingga suara araman, yang jika didengar lebih teliti lagi, suara araman tersebut seperti suara araman harimau. Mendengar hal itu, tentu saja aku pun seketika membangunkan Denny, yang malam itu terlihat tidur dengan sangat nyenyak. Den, bangun Den, Den. Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Berjumpa lagi bersama mahasiswa Siluman yang kembali hadir dengan cerita-cerita para pendaki. Pada video kali ini, kita akan menceritakan kisah mistis pendakian Gunung Arjuna yang dialami oleh dua orang pemuda, di mana saat pendakian mereka membawa minuman keras dan meminumnya ketika berada di gunung. Karena hal itu, akhirnya mereka pun diganggu selama pendakian dan bahkan tersesat hingga dipindah ke alam lain. Bahkan setelah ditemukan warga, pendaki ini bertingkah aneh, seperti orang gila. Jadi seperti apa kisah lengkapnya? Langsung saja ke cerita. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Mahasiswa Siluman. Aktifkan juga notifikasinya untuk tetap update video-video terbaru dari kami. Luangkan waktumu dan pasang earphone-mu. Siapkan tempat dan posisi yang nyaman. Dan selamat mendengarkan. Pengalaman waktu itu bisa dikatakan sebagai pengalaman yang sangat tidak masuk akal. Bagaimana tidak, pendakian yang awalnya aku lakukan untuk menaklukkan Gunung Arjuna, cara tidak kusangka berakhir dengan sangat tidak terduga. Masih sangat teringat jelas di kepalaku. Pagi itu beda dari biasanya. Aku yang biasanya selalu diam di rumah, ketika libur tiba, pagi itu aku sangat sibuk mempersiapkan diri karena aku akan melakukan pendakian ke gunung yang masuk dalam kategori gunung terbesar di Jawa Timur tersebut. Singkat cerita, setelah semua persiapan selesai, akhirnya pagi itu aku menuju rumah Denny. Karena sesuai rencana, aku memang akan melakukan pendakian berdua bersamanya. Waktu itu, jam tanganku sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Laju motor yang sebelumnya lambat, saat itu seketika aku percepat, dengan harapan aku segera tiba di rumah Denny. Sesampainya aku di rumah Denny, tentu saja aku sudah disambut olehnya, dengan penampilan yang sepertinya juga sudah siap untuk melakukan pendakian. Wah, udah siap nih ternyata. Kirain lu masih molor, ucapku, dengan aku yang seketika turun dari motorku. Ya iyalah bro, gimana? Lu udah siap? Jawabnya, sambil mengeluarkan carrier-nya, yang saat itu juga sudah terlihat rapi. Udah dong, kita berangkat sekarang, tanyaku. Iyalah, nanti kita nongkrong di warung dulu ya, sambil sarapan. Loh, kok gak sarapan di rumah aja sih Den? Tanyaku lagi. Udah, ayo buruan keluar. Nanti kalau tahu orang tuaku, malah ribet. Jawabnya, dengan mulai menutup pintu rumahnya dan mengangkat tas gunungnya. Lu gak pamit orang tua dulu Den? Tanyaku heran. Udah, ku jelaskan nanti aja. Yuk berangkat sekarang. Mumpung orang tuaku lagi ke warung Bu Nenti. Jawab Denny. Dan dengan menuruti ucapan Denny, akhirnya pagi itu aku dan Denny berangkat menuju pintu pendakian yang rencananya memang melewati jalur Purwosari. Namun anehnya, di tengah-tengah perjalananku, tiba-tiba Denny mengajak untuk berhenti dan kembali membahas pendakian yang akan kulakukan waktu itu. Berhenti dulu bro, di warung depan. Kita sarapan, dan ada yang ingin aku bicarakan. Ucap Denny sambil menepuk pundakku. Dan setelah aku berhenti di salah satu warung yang ada di daerah itu, akhirnya Denny pun seketika memesan makanan. Karena aku tahu, dia pun sepertinya terlihat sangat kelaparan. Nanti berapa jam perjalanan Den? Kita sampai puncak. Ucapku mulai percakapan. Kita lewat jalur kampung aja ya, biar cepet. Jawabnya, sambil tidak sekalipun menatap wajahku. Di mana itu Den? Sahutku. Ya nanti 1 kilometer lagi
kita belok kiri. Kita lewat jalur tengah gunung ini. Ucapnya jelas. Loh, kita nggak jadi lewat jalur Purwasari, Den? Tanyaku. Enggak, Jawabnya singkat. Terus, kita lewat mana? Tengah. Memangnya ada jalur yang lewat situ? Tanyaku heran. ya ada sih. Tapi cuma warga kampung aja yang tahu. Jalannya enak kok bro. Jawabnya santai. Ada pos perizinannya nggak? Sahutku. Ya nggak ada lah. Nanti motornya kita titipin warga di kampung terakhir di atas bro. Udah tenang aja. Jawabnya meyakinkan. Dan setelah perdebatan panjang begitu, akhirnya aku pun menuruti semua ajakan Denny. Karena aku pun tahu, Denny lah yang lebih mengetahui seluk-beluk gunung yang akan kudaki tersebut. Dan setelah semua kegiatan di warung itu selesai, akhirnya aku pun kembali memacu motorku sesuai arahan yang diberikan oleh Denny. Waktu itu, aku benar-benar diajak keluar dari jalan utama dan menuju sebuah kampung yang ternyata kampung tersebut terletak tepat di bawah kaki gunung ini. Dan setelah motorku kutitipkan di rumah salah satu warga yang tinggal di kampung tersebut, akhirnya aku pun bersiap untuk memulai pendakianku dengan berjalan kaki. Awalnya, aku dan Denny sebenarnya sudah diperingatkan oleh warga pemilik rumah yang kutitipi motor tersebut untuk tidak melakukan pendakian melalui jalur tersebut. Namun, karena Denny memaksa dengan dalih dia sering mendaki gunung tersebut, akhirnya pemilik rumah tersebut hanya diam sambil terus menatap wajahku dengan tatapan yang hingga kini tidak akan pernah bisa aku lupakan. Dan singkat cerita, akhirnya aku pun memulai pendakian. Sepanjang perjalanan, aku tidak menjumpai satupun pendaki lain selain aku dan Denny. Semuanya nampak sepi, dengan hanya sekali terlihat warga kampung yang mencari kayu bakar yang terlihat warawiri. Dan dengan mencoba terus berpikiran positif, aku pun akhirnya mengikuti langkah Denny yang saat itu berjalan pelan sambil sesekali bernyanyi-nyanyi. Jam berapa ini bro? Ucap Denny sambil terus berjalan tidak berhenti. Jam 11.15 Den, jawabku sambil melihat ke arah jam tanganku. Oke, nanti kita jalan santai aja. Gak usah dipaksa. Lu kan baru pertama kali mendaki. Jadi jangan sungkan-sungkan. Bila kalau misalkan nanti lu udah capek. Iya Den, sahutku. Namun sayangnya, baru 2 jam aku berjalan, aku saat itu sudah kelelahan. Karena selain itu adalah pengalaman pertama aku, waktu itu jalur yang kulalui ternyata penuh dengan tanjakan yang sangat menguras tenaga. Den, kita istirahat dulu ya. Gila lu, jalurnya naik terus. Aku capek banget nih, protesku. Bus, di gunung itu gak boleh ngeluh. Nanti lu malah semakin capek. Jawab Denny. Halah, aneh. Masa bilang capek aja gak boleh? Siapa coba yang gak capek kalau naik gunung segede ini? Ucapku sambil meletakkan tas punggungku. Dan disitulah semua ceritaku ini akhirnya dimulai. Ketika aku sedang beristirahat, siang itu tiba-tiba Denny mengeluarkan satu botol minuman keras yang sepertinya sudah dia siapkan dari rumahnya. Oke lah, kalau gitu kita minum dulu. Biar kuat nanti jalannya. Ucap Denny sambil mulai meletakkan botol minuman tersebut tepat di depanku. Wah, gila lu Den. Kita mau jalan berat, lu masih aja, protesku. Udahlah, lu mau kan? Rayu Denny. Iya sih, jawabku santai. Singkat cerita, akhirnya siang itu pun kami meminum minuman keras sambil menikmati pemandangan yang saat itu memang terlihat sangat menakjubkan. Dan di saat itulah Denny akhirnya menceritakan jika sebenarnya dia dilarang oleh orang tuanya untuk mendaki gunung ini. Karena selain hari pendakianku waktu itu adalah hari yang menurut orang Jawa tidak baik, di malam sebelum aku dan Denny melakukan pendakian, orang tua Denny mengaku mengalami hal yang tidak wajar yang diakhiri dengan mimpi buruk tentang keadaan Denny. Mendengar hal itu, aku yang sebelumnya tertawa dan bercanda-canda, siang itu seketika diam sambil mulai memikirkan untuk membatalkan pendakianku. Karena aku khawatir jika apa yang dikhawatirkan oleh orang tua Denny benar-benar terjadi. Namun sayangnya, semua usulanku mengenai pembatalan pendakian waktu itu seketika ditolak mentah-mentah oleh Denny.
dengan alasan jika orang tuanya selalu berlebihan dalam menyikapi segala hal. Alah, orang tua aku memang suka gitu. Biasa aja lah, gak usah lebay. Kita udah sampai di sini, lu malah ngajak balik. Aneh lu, balik aja sendiri. Jawabnya sambil kembali menuangkan minuman kerasnya ke dalam gelas. Dan singkat cerita, setelah semua aktivitasku di tempat istirahat itu selesai, sekitar pukul 4 sore, aku pun melanjutkan pendakianku yang kini semakin berat dengan kepalaku yang pusing karena pengaruh minuman keras yang saat itu memang sudah kami habiskan. Langkah demi langkah kutapaki dengan mendengar ucapan-ucapan Denny yang kini menjadi lebih cerewet, tidak karuan. Sekarang dia lebih banyak ngomong lantur dengan sesekali tertawa-tawa sendiri yang sepertinya semua itu terjadi karena pengaruh minuman keras yang telah mengganggu pikirannya. Dan akhirnya waktu pun menunjukkan pukul 5:30 sore. Langit yang sebelumnya terlihat sangat cerah, sore itu perlahan-lahan menjadi gelap gulita. "Kita masih jauh, Den?" tanyaku. Iyalah, tapi kita main aman aja ya bro. Nanti kalau ada tanah agak lapang, kita diriin tenda aja. Kita istirahat. Kita lanjut besok pagi jam 5. Gimana? Usul Denny. "Terserah, Den," jawabku. Dan singkat cerita, setelah menemukan tempat yang sepertinya cocok digunakan untuk beristirahat, akhirnya malam itu aku menata tendaku. Karena aku pun tahu, jalur pendakian yang aku lalui waktu itu adalah jalur ilegal yang sepertinya sangat berbahaya jika pendakianku kulanjutkan di malam hari. Setelah tenda berdiri, akhirnya aku dan Denny pun mulai menata kompor untuk segera membuat makanan. Karena malam itu, perut kami memang sudah lapar, tidak karuan. Nanti setelah makan, kita langsung istirahat aja ya. Besok pagi, kita harus jalan lagi. Jadi jangan tidur malam-malam. Besok, kita sampai puncak. Terus kita nginep lagi 1 malam. Lusa, kita turun deh. Ucap Denny jelas. "Siap bro," jawabku dengan melahap makananku. Setelah semua aktivitas malam itu selesai, sekitar pukul 8 malam, aku sudah beristirahat dengan udara yang ternyata benar-benar terasa sangat dingin, tidak karuan. Dan akhirnya, di tengah-tengah aku beristirahat, malam itu tiba-tiba aku terbangun karena aku mendengar suara langkah kaki orang mondar-mandir yang terdengar jelas seolah sedang mengelilingi tenda. Mendengar hal itu, aku pun seketika terkejut bukan main. Sambil mataku yang melirik ke kanan dan ke kiri, dengan diiringi perasaanku yang semakin lama semakin aneh saja. Dan tidak berhenti di situ saja. Malam itu aku juga mendengar suara orang batuk, hingga suara araman. Yang jika didengar lebih teliti lagi, suara araman tersebut seperti suara araman harimau. Mendengar hal itu, tentu saja aku pun seketika membangunkan Denny yang malam itu terlihat tidur dengan sangat nyenyak. "Den, bangun Den, Den," ucapku sambil terus menggoyang-goyangkan tubuhnya. Namun karena Denny tidak kunjung bangun dari tidurnya, akhirnya aku pun mencoba kembali menguatkan diri dengan terus diam sambil memejamkan mata. Dan benar sekali, malam itu aku benar-benar kembali mendengar suara langkah kaki yang kini terdengar semakin lama semakin dekat saja. Dan tidak berhenti di situ saja, aku juga melihat dengan mata kepalaku sendiri jika tendaku malam itu juga terlihat ditekan-tekan dan dielus-elus oleh seseorang dari arah luar tenda. Semua itu terlihat dari kain tenda yang terlihat mengecap tangan, ditambah suara yang terdengar semakin lama semakin dekat dan sangat kencang. Karena aku merasa sudah tidak aman, akhirnya aku pun memberanikan diri untuk perlahan melihat ke arah luar tenda. Karena aku takut jika malam itu benar-benar ada orang yang sengaja ingin berbuat hal yang tidak baik. Dan setelah tendaku buka, malam itu aku benar-benar sangat terkejut. Karena saat itu, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Tepat di depan tendaku, ada 3 sosok laki-laki tua yang sedang berdiri tegak sambil melihat ke arah tendaku.
ketika sosok tersebut menatap ke arahku dengan tatapan yang sangat menakutkan. Wajahnya hitam dengan bajunya yang terlihat tidak beraturan, membuat sosok tersebut tentu saja hingga saat ini tidak akan pernah bisa aku lupakan. Mengetahui semua itu, aku pun seketika kembali masuk ke dalam tenda dan membangunkan Denny dengan berteriak-teriak tidak karuan. Den, bangun Den! Den, bangun! Aku diganggu setan! Sialan lu! Teriakku. Mendengar teriakanku, Denny yang sebelumnya tertidur pulas pun akhirnya terbangun. Apa sih? Berisik aja lu. Udah, diem aja. Di sini emang gitu. Udah biasa. Jawab Denny sambil menarik sarungnya untuk balik tidur di tempatnya. Aku takut Den, rintihku sambil menyusulnya tidur tepat di belakang punggungnya. Gunung ini bukan gunung sembarangan. Jadi apapun yang lu lihat dan lu denger, gak usah lu pikir. Diem aja. Terang Denny. Dan setelah mendengar penjelasan Denny, akhirnya malam itu pun aku tidur dengan menahan semua rasa ketakutan yang sangat luar biasa. Dan singkat cerita, aku pun akhirnya bertahan dan ketiduran hingga esok hari tiba. Keesokan harinya, semua semakin aneh saja. Ketika aku membuka mata, pagi itu aku benar-benar terkejut karena aku tidak lagi melihat adanya Denny di sampingku. Mengetahui hal itu, tentu saja aku segera keluar dari tendaku sambil berteriak-teriak memanggil nama temanku itu. Den! Denny! Den! Namun karena aku tak kunjung mendapatkan jawaban, akhirnya aku pun berpikir jika Denny itu sedang pergi mencari kayu bakar atau sedang buang air besar. Namun anehnya, setelah beberapa lama aku menunggu, aku tidak kunjung melihat batang hidungnya. Dan yang paling buat aku terkejut adalah saat itu aku mulai sadar jika pemandangan yang ada di sekitarku tiba-tiba terlihat sangat asing bagiku. Pohon-pohon, rumput-rumput, dan segala macamnya saat itu sepertinya belum pernah sama sekali aku lihat. Loh, kemarin sepertinya aku tidak tidur di tempat ini deh. Kemarin kan ada jalan setapaknya dan ada batu-batu. Sekarang kok jadi ilalang dan pohon-pohon rapat sih? Pikirku dalam hati sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Dan setelah beberapa lama mengamati, akhirnya pagi itu pun aku mulai menyadari jika aku sepertinya telah dipindah, yang kemungkinan besar dilakukan oleh penunggu gunung ini. Dan di saat itulah, aku yang sebelumnya tenang, pagi itu tiba-tiba gemetar tidak karuan. Jantungku berdetak kencang, dengan diiringi rasa takut yang sepertinya sudah tidak bisa kutahan lagi. Pagi itu, aku seketika berteriak histeris, meminta tolong sembari memanggil-manggil nama temanku, Denny, dengan perasaan yang sudah sangat ketakutan. Tolong! Den! Denny! Kamu di mana? Tolong! Ya Allah! Tolong! Siapapun tolong! Teriakku kencang. Karena tak kunjung mendapatkan jawaban, akhirnya aku pun mencoba tetap tenang sambil mulai menjernihkan pikiranku. Ya Allah! Ya Allah! Sekarang aku dipindah. Aku tersesat dan aku sendirian. Aku harus tenang dan berjalan turun agar bisa segera pulang. Pikiranku seperti itu. Terus saja ku tekan di otakku agar aku tidak terlalu jauh tersesat dan bisa segera selamat. Dan setelah sarapan, akhirnya aku pun membereskan barang-barangku. Dan selanjutnya, aku berjalan turun dengan sesekali berteriak meminta bantuan. Tolong! Tolong! Entah apa yang ada di pikiranku saat itu. Yang jelas, jalan turunlah yang saat itu harus kutempuh. Dengan harapan, jika aku tidak bisa menemukan temanku, minimal aku sudah sampai di bawah untuk mendapatkan bantuan. Namun sayangnya, sudah hampir setengah hari aku berjalan. Waktu itu aku tidak kunjung bertemu dengan siapapun. Dan yang paling buat aku terkejut, setelah lama aku berjalan kaki, aku tiba-tiba kembali sampai di tempat di mana aku mendirikan tenda sebelumnya. Hal itu selain dikuatkan dengan adanya tempat di mana bekas tendaku, di tempat itu aku juga melihat sisa bungkus mie instan, snack, kopi dan rokok yang memang tidak lain dan tidak bukan adalah bekas sisa sarapanku pagi tadi. Mengetahui hal itu, akhirnya ketakutanku pun semakin menjadi-jadi. Aku berteriak ketakutan sambil kembali meminta pertolongan. Tolong,
Tolong! Tolong! Teriakku. Dan tidak berhenti di situ saja. Waktu itu aku juga menangis terseduh-seduh dengan perasaan yang sudah campur aduk tidak karuan. Bagaimana tidak? Waktu itu aku benar-benar tersesat di gunung tersebut seorang diri. Dan anehnya, waktu itu aku sholat tidak sedang berada di Gunung Arjuno. Semuanya nampak aneh. Dengan pemandangan yang hingga kini pun, aku masih tidak bisa menjelaskannya. Dan di sela-sela aku masih kebingungan, tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan adanya sosok kakek-kakek yang terlihat duduk tidak jauh dariku. Sosok tersebut terlihat jelas sedang asik memakan dedaunan dengan tidak sekalipun menghiraukanku. Tubuhnya kurus, badannya hitam, dengan seluruh tulangnya nampak terlihat tidak beraturan, membuat sosok kakek tersebut benar-benar terlihat sangat menakutkan. Mengetahui hal itu pun, tentu saja aku seketika berteriak kencang, dengan kembali berlari turun, dengan terus membaca doa sebisanya. Dan singkat cerita, setelah beberapa lama aku berlari, waktu itu dari kejauhan, aku tiba-tiba melihat seperti ada pendaki lain yang terlihat jelas sedang berjalan turun. Melihat hal itu, aku seketika berteriak minta tolong dengan mempercepat langkah lariku agar aku lebih cepat sampai di dekatnya. Mas, tolong! Teriakku. Namun anehnya, bukannya menolong, sosok pendaki tersebut malah terlihat berlari menjauhiku dengan tidak sekalipun menoleh ke arahku. Mengetahui hal itu aku pun segera mengejarnya dengan sisa-sisa tenaga yang saat itu memang sudah semakin habis saja. Dan hasilnya, aku tidak berhasil mengejarnya. Namun untungnya, aku malah menemukan sebuah jalan setapak yang sepertinya adalah jalan keluar dari gunung ini. Tentu saja aku seketika lega dengan harapan jalan setapak ini nantinya bisa membawaku keluar dari gunung ini. Dan singkat cerita, setelah aku berjalan lama mengikuti jalan setapak tersebut, aku pun akhirnya mendengar suara motor yang sepertinya berasal tidak jauh dariku. Mendengar hal itu, aku pun seketika berteriak histeris sambil berlari tidak karuan dengan harapan aku bisa segera mendapatkan pertolongan. Dan akhirnya, aku pun saat itu sampai di sebuah jalan besar yang kuduga kuat. Jalanan tersebut adalah jalanan utama yang biasanya dilalui oleh warga. Namun anehnya setelah aku berhasil keluar dari tempat tersebut, kepanikanku bertambah besar. Ketika aku bertanya waktu itu, aku tidak lagi berada di Gunung Arjuno. Benar sekali, saat itu aku tiba-tiba berada di Gunung Wukir yang terletak puluhan kilometer jauh dari Gunung Arjuno. Tentu saja aku pun seketika lemas dan seolah tidak percaya dengan semua kejadian yang ada. Dan singkat cerita, setelah mendapatkan tumpangan dari warga yang melintas, akhirnya aku pun meminta diantarkan menuju rumah Denny dengan harapan tidak terjadi apa-apa dengannya. Namun sayangnya, sesampainya aku di rumah Denny, aku kembali terkejut setelah aku mendengar penuturan dari semua keluarganya. Menurut keluarga Denny tidak pulang ke rumah sudah 4 hari lamanya. Dia keluar rumah dengan tidak berpamitan dengan orang tuanya, sehingga orang tuanya pun tidak mengetahui keberadaannya. Dan setelah aku menceritakan semua kejadian yang sebenarnya, akhirnya keluarga Denny pun meminta bantuan kepada warga sekitar dan membuat laporan kepada RT setempat atas hilangnya Denny. Dan setelah semua laporan selesai, akhirnya aku bersama beberapa warga kembali melakukan pendakian ke tempat di mana aku dan Denny terakhir bersama. Namun syukurnya, ketika aku baru sampai di rumah warga kampung terakhir, tempat aku menitipkan motor, waktu itu aku sudah melihat Denny sedang berbaring di rumah bapak-bapak tersebut dengan keadaan yang sudah sangat mengkhawatirkan. Saya menemukan anak ini tadi siang ketika saya pergi ke ladang. Saya melihat anak ini sedang berlari-lari dalam keadaan telanjang. Karena saya pikir dia adalah anak yang menitipkan motornya di rumah saya. Akhirnya saya pun mengejarnya dan berhasil menyelamatkannya. Karena saya tidak menemukan identitasnya, akhirnya saya pun mengistirahatkan dia di rumah saya sembari menunggu keadaan sedikit membaik. Karena saya pun tahu dia dalam keadaan tidak baik dan sedang diikuti oleh makhluk halus penduduk gunung ini. Tutur bapak pemilik rumah tersebut. Dan setelah mendengar penuturan bapak tersebut, akhirnya kami pun membawa Denny pulang agar dia bisa segera mendapatkan pertolongan. Namun akhirnya Denny berhasil disembuhkan setelah beberapa bulan lamanya. Sebelumnya, semenjak dia berhasil ditemukan saat itu, dia bisa dikatakan sedikit aneh
dengan tingkah lakunya. Waktu itu, Denny tiba-tiba menjadi anak yang suka tertawa sendiri, seperti anak yang tidak waras. Namun setelah berobat beberapa bulan lamanya, akhirnya Dek ini dinyatakan sembuh, meski menjadi anak yang lebih pendiam daripada sebelumnya. Pengalaman itu tentu saja tidak bisa dijelaskan secara akal sehat manusia. Bagaimana tidak, aku yang awalnya mendaki Gunung Arjuna, saat itu tiba-tiba keluar di Gunung Wukir, yang memang berjarak puluhan kilometer jauhnya. Namun setelah berkonsultasi dengan warga sekitar, semua itu memang ada hubungannya. Karena menurut warga sekitar, mitosnya, dulu Gunung Arjuna adalah gunung yang sangat tinggi. Namun karena terlalu tinggi, akhirnya gunung tersebut dipotong. Dan potongan gunung tersebut dilemparkan jauh, yang akhirnya menjadi Gunung Wukir. Terlepas dari itu semua, aku pun menyadari jika aku sudah melakukan perbuatan yang memang tidak seharusnya dilakukan. Untuk itulah, dipindah menurutku bukanlah sebuah peringatan yang berat. Mengingat aku sampai sekarang masih dalam keadaan yang selamat. Andai saja waktu itu aku tidak kembali dikeluarkan dari gunung itu, mungkin saat ini aku tidak bisa berbagi pengalaman ini kepada kalian. Oleh sebab itu, aku tetap bersyukur dan menyesali semua perbuatan yang sudah aku lakukan. Meminum minuman keras tidak selayaknya dilakukan di tempat yang disucikan. Apalagi itu adalah sebuah gunung yang tentu saja memiliki banyak sekali pantangan dan kepercayaan. Sekian cerita ini, terima kasih. Semoga cerita ini menemani hari-hari kalian. Sampai jumpa di cerita-cerita kami selanjutnya. Jika kalian punya cerita mistis yang ingin kalian bagi, atau ingin menjadi narasumber langsung, kalian bisa menghubungi kami melalui DM Instagram atau melalui email yang tertera di deskripsi. Dan jangan lupa juga subscribe channel lain kami, linknya ada di bawah. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman.